Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabatku semuanya. Hari ini aku akan berbagi resep kue lapis legit yang paling ekonomis ya. Tapi di sini saya tidak menggunakan bahan tambahan spekuk. Spekuk adalah bahan tambahan yang biasa digunakan untuk kue lapis legit yang warnanya agak coklat-coklat gitu ya. Itu untuk menambah aroma dan juga rasa. Tapi ini tanpa diberi spekuk pun rasanya enak dan lembut. Ini bahan-bahannya saya sebutkan. Ini ada bahan A. Ini aku siapkan bahan A. Untuk bahan A saya siapkan 2 sendok makan susu bubuk yang sudah saya takar tadi ya. Terus 1 sendok makan air, 1 bungkus margarin yang beratnya 200 gram. Boleh pakai merek apa saja ya. Ini 1 bungkus ini beratnya 200 gram. Ini susu bubuk yang saya takar menggunakan sendok tadi. Kemudian untuk bahan B saya pakai 50 ml air atau kurang lebih 5-6 sendok makan air. Saya pakai 1 sendok teh SP, 1 saset vanili kurang lebih 1 gram atau setengah sendok teh, terus 10 sendok makan gula halus kurang lebih 180 gram. Kalau suka manis boleh ditambah ya. 10 sendok makan tepung terigu, saya pakai kunci B kurang lebih 180 gram atau 10 sendok makan juga. Pasta coklat dan juga pewarna kuning 1 tetes saja saya pakainya atau secukupnya. 5 butir telur. Ini irit banget ya bikinnya. Kita siapkan wadah, kita buat bahan A-nya terlebih dahulu. Wadahnya harus bersih ya. Taruh dalam wadah 1 bungkus margarin. Margarinnya boleh pakai merek apa saja terserah. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk serta 1 sendok makan air. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 7-8 menit sampai mengembang putih lembut seperti itu ya. Sesuaikan dengan mixer masing-masing karena setiap mixer itu berbeda ya. Ini saya 7-8 menit saya mixernya dengan kecepatan tinggi sampai berwarna seperti itu ya. Ini sudah tercampur rata semuanya. Setelah putih mengembang dan lembut, kemudian kita matikan mesin dan sisihkan. Ini saya sisihkan dahulu ya bahan A-nya. Kemudian saya akan siapkan loyang terlebih dahulu. Saya pakai loyang ukuran 22 x 22. Saya beri alas kertas roti. Kemudian saya olesi dengan margarin di atasnya. Supaya nanti mudah ngelepasnya dan gak mudah gosongnya. Saya olesin sampai atas-atasnya. Setelah itu sisihkan, kemudian kita panaskan oven suhu 160 derajat selama 15 menit. Kemudian kita bikin bahan B-nya. Saya pecahkan 5 butir telur di sini. Saya cuma pakai 5 butir telur ya. Ini irit banget tapi hasilnya lembut dan enak. Ini dalam wadah yang berbeda ya. Saya pecahkan 5 butir telur. Kemudian campur semua bahan B, yaitu gula halus, 1
1 saset vanili, kurang lebih setengah sendok teh vanili, terus 50 ml air atau 5-6 sendok makan air, tepung terigu 10 sendok atau kurang lebih 180 gram, terus 1 sendok teh SP, segitu ya. Campur semua bahan B jadi satu. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih mengental. Ini saya mixer selama kurang lebih 15-20 menit, atau sesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Yang penting sampai putih dan mengental, mengembang. Cukup lama ya mixernya, karena setiap mixer berbeda, maka sesuaikan dengan mixer masing-masing. Ini sudah berwarna putih seperti itu, mengental. Kemudian kita matikan mixernya, kemudian sisihkan. Kita masukkan adonan A yang sudah di mixer tadi ke dalam adonan B ya. Ini margarin yang sudah di mixer tadi ya. Kita masukkan dalam adonan B. Aduk sampai rata. Ini saya tuang 2 kali adonan A-nya, separuh-separuh dahulu. Kemudian saya tambahkan lagi sisa adonan A-nya ke dalam adonan B. Seperti itu ya. Kemudian aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata dan lembut seperti ini ya, kemudian nanti saya akan bagi menjadi 2 bagian. Beri warna berbeda pada masing-masing bagian ya. Satu bagian saya beri warna coklat, pasta coklat. Yang satu bagian lagi saya beri warna kuning. Saya pakai 1 tetes saja sudah cukup. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian sisihkan ya. Yang warna kuning juga diaduk hingga rata. Ini saya gunakan sendok makan untuk mengaduknya. Setelah tercampur rata, kemudian tuang ke dalam loyang yang sudah diolesin margarin tadi ya. Ini saya menggunakan takaran sendok untuk menuang adonannya ya. Tuang 4 atau 5 sendok makan adonan ke dalam loyang. Kemudian ratakan. Seperti itu ya. Ratakan sampai tipis seperti itu, sampai rata. Boleh juga menggunakan sendok sayur. Yang penting ukurannya sama ya. Misalkan 4 sendok makan, 4 sendok makan semuanya sampai selesai nanti ya. Kalau pakai 5 sendok makan, kita ukurnya juga dengan 5 sendok makan sampai adonan habis nanti.
Setelah rata, kemudian panggang dengan suhu 160 derajat selama kurang lebih 5 menit atau sampai atasnya tidak lengket. Bisa dituangin adonan berikutnya ya. Ini saya oven dalam rak bagian tengah terlebih dahulu. Nanti setelah adonan terakhir baru saya pindahkan ke rak bagian bawah. Saya menggunakan oven tangkring ya. Setelah 5 menit, kemudian kita tambahkan lapisan kedua atau lapisan coklat. Ini saya tekan-tekan, saya tes dengan sendok untuk memastikan sudah nggak lengket dan bisa diberi adonan berikutnya ya. Yang penting sesuaikan dengan oven masing-masing karena setiap oven tuh berbeda. Misalkan 5 menit belum bisa ditambahkan adonan berikutnya, itu kita tambah waktunya menjadi 7 menit atau kira-kira saja sampai bisa ditaruh adonan berikutnya karena setiap oven berbeda. Kemudian ini saya tambahkan lapisan coklat atau lapisan yang kedua ya, sekitar 5 sendok makan juga. Terus saya ratakan, kemudian saya oven lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit, angkat dan tekan-tekan lagi ya dengan sendok. Ini sudah nggak lengket. Kemudian saya taruh adonan berikutnya. Begitu seterusnya sampai semua adonan habis ya. Untuk adonan yang terakhir, nanti saya panggang lagi selama 15 menit atau sampai matang ya. Setelah matang, kemudian lepaskan dari loyang. Kemudian potong sesuai selera. Mudah dan irit banget bikinnya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.